Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah video yang sebelumnya, sekarang kita akan menuju ke perencanaan kinerja, di mana kita sudah melihat rapot pendidikan satuan pendidikan, yaitu ada beberapa indikator yang mungkin masih dikategorikan cukup. Nah, contohnya di sini di SD saya ada penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, lalu aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Nah, semua indikator ini bisa didiskusikan dengan rekan sejawat dan kepala sekolah ya, sesuai dengan masing-masing keputusan di sekolahnya. Lalu di sini saya memilih keteraturan suasana kelas. Nah, kita simpan draft dulu. Lalu kita lanjutkan ke pengembangan kompetensi. Nah, tujuannya menyimpan draft ini agar apabila kita sewaktu-waktu misalnya tidak sempat mengisi pada waktu saat itu sampai selesai, kita bisa membukanya ke bagian yang terakhir setelah kita isikan itu tadi. Lanjut ke pengembangan kompetensi. Dalam bagian pengembangan kompetensi, di sini kita memilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Nah, kita harus memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, maka mohon didiskusikan dengan atasan Anda, dan jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Lalu, kita bisa memilih rencana hasil kerja atau RHK yang memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, kita bisa memilih RHK-nya satu persatu. Di sini kita pilih. Nah, di sini banyak sekali pilihannya sesuai dengan bagian yang ingin kita capai dalam satu semester atau 6 bulan. Ada yang pertama, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Misalnya dalam hal ini kita ambil ya, nilainya ada 4 poin. Nah, apabila hanya satu kegiatan, maka poinnya hanya 4, jadi dari 32 tadi sudah terkurang 4 poin. Nah, kita lanjutkan tambah apabila ingin menambahkan lagi sampai mencapai 32 poin minimal itu tadi, atau boleh lebih dari itu. Lanjut RHK yang kedua, yaitu kita mau misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Jadi misalnya Bapak atau Ibu guru memiliki komunitas seperti KKG atau komunitas belajar di sekolahnya masing-masing, mungkin bisa berbagi ilmu atau pengalaman dalam bentuk presentasi yang bermanfaat untuk komunitas tersebut. Nah, itu bisa dibuat sertifikat, mungkin nanti untuk di sekolah bisa dibuat oleh kepala sekolah seperti itu, atau di KKG bisa ditandatangani oleh ketua KKG seperti itu sebagai buktinya sertifikat ya. Nah, dalam hal ini poinnya ada 4 juga. Sini misalnya saya memilih 2 kegiatan. Nah, karena tadi satu kegiatan itu hanya 4 poin, maka bila 2 kegiatan menjadi 8 poin. Jadi di sini sudah tinggal 20 poin lagi untuk mencapai 32 poin. Kita tambahkan lagi yang ketiga. Nah, kita pilih mau yang mana ya. Misalnya kita meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran
persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, ini poinnya ada 8. Bukti dukungnya yaitu laporan, target kuantitasnya 1 kegiatan, ini waktunya per semester, poinnya ada 8. Kalau RHK yang ini bisa jadi kita bisa melakukan observasi apabila teman kita sedang melakukan persiapan pelaksanaan dalam pembelajaran di kelasnya, lalu kita bisa memberikan komentar atau bagaimana tanggapan kita terhadap hal tersebut dan mengisi angkat observasi praktik pembelajaran itu. Ini sudah ada 8 poin, jadi masih ada 12 poin lagi agar mencapai 32 poin. Kita tambahkan lagi yang keempat. Nah, apabila kita sudah memilih poin sebelumnya, maka poin yang sudah kita pilih tadi itu tidak muncul lagi di kolom tambahan ini. Kita cari dulu mau poin yang mana. Nah, ini misalnya kita mau meningkatkan kompetensi sebagai peserta pelatihan mandiri atau peserta pelatihan di PMM ya. Di sini ada 8 poin, setiap sertifikat topik, 1 kegiatan. Lumayan besar ini poinnya, jadi sangat berguna ya apabila kita dalam 6 bulan itu melakukan kegiatan pelatihan mandiri di PMM dan melakukan aksi nyata sehingga mendapatkan sertifikat. Nah, sudah berkurang 8, sisanya ada 4 poin lagi kita tambahkan. Kita akan memilih yang ini saja, ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini kita bisa mengikuti BIMTEK atau pelatihan baik secara online ataupun offline dan memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Jumlahnya ada 8 poin. Nah, ini sudah melebihi 32 poin, tidak apa-apa, totalnya ada 36. Yang penting sudah mencapai minimal 32 poin, tidak boleh kurang dari 32 poin itu. Lalu kita lanjut ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini opsional ya, jadi tidak semua Bapak atau Ibu guru itu memiliki tugas tambahan. Apabila Bapak Ibu guru memiliki tugas tambahan, maka dapat mengisikan RHK-nya di sini. Misalnya dalam hal ini saya ingin mengisikan sebagai bendahara pengelola BOS ya. Di sini kita klik yang paling bawah ini semua jenjang ya, dari TK sampai SMA. Kalau semua jenjang itu, maka kita klik di sini. Nah, buktinya adalah laporan disertai keputusan atau surat tugas. Target kuantitasnya ada 1 kegiatan dan per semester. Apabila ingin ditambahkan, kita bisa menambahkan. Misalnya kita menjadi pembina ekstrakurikuler di sekolah kita. Kita akan mencari pembina ekstrakurikuler. Nah, yang ini, yang semua jenjang. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Kita tambahkan, klik, ya bukti dukungnya juga sama, laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Lalu kita lanjut ke perilaku kerja. Nah, untuk perilaku kerja ini, kita sesuaikan dengan pribadi kita masing-masing. Indikator dan perwujudan perilakunya untuk masing-masing aspek, kita pilih salah satu yang diprioritaskan untuk semester ini. Misalnya, dalam poin 1, berorientasi pelayanan, kita bisa memilih salah satu. Di sini ada pertanyaan, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan tahun ini? Kita pilih salah satu aja yang sesuai dengan apa yang akan kita kembangkan di semester ini. Bisa
Misalnya kita akan memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, atau memilih bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua, atau melakukan perbaikan secara terus-menerus. Misalnya di sini saya memilih yang kedua ini. Nah, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Maka kita akan memilih perwujudannya. Bagaimana? Di sini juga sudah ada pilihannya, jadi kita tinggal memilih saja. Tidak usah bingung ya Bapak Ibu. Nah, bisa dengan mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah, baik pada peserta didik, orang tua, wali, atau kepada rekan sejawat. Untuk yang akuntabel dan seterusnya bisa kita lanjutkan. Lanjut, terus ya Bapak Ibu diisi sesuai dengan kita mau mengembangkan perilaku yang seperti apa. Nah, dalam kompeten ini saya akan memilih melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Lalu kita pilih perwujudannya. Harmonis. Kita pilih juga perwujudannya, jangan lupa diklik juga. Lanjut yang kelima yaitu aspek loyal, kita pilih juga. Pilih. Yang keenam ada adaptif. Kita pilih yang ini. Lalu yang terakhir adalah kolaboratif. Ya, kita akan melihat ke rangkumannya. Setelah mengisi semua ini, kita akan melihat ke rangkuman. Nah, seperti ini rangkumannya. Setelah pengisian dari tahapan yang pertama, kedua, 3, dan 4, kita akan melihat rangkuman perencanaan kinerja Anda. Anda bisa cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan. Format perencanaan kinerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jadi, kita harus mengecek dulu satu persatu sebelum kita melanjutkan ajukan ya. Karena apabila sudah mengajukan ajukan, nah itu kita tidak bisa mengubah indikator yang di depan tadi ya, yang masih cukup tadi itu. Kita tidak bisa memilih salah satu indikatornya lagi, tidak bisa mengubahnya lagi, tapi hanya bisa mengubah RHK yang mungkin nanti akan tidak diperbaiki oleh kepala sekolah apabila masih belum berkenan oleh kepala sekolah. Jadi pada intinya adalah kita melakukan penargetan atau perencanaan kinerja ini harus dengan diskusi matang-matang dengan kepala sekolah dan rekan sejawat juga. Seperti itu Bapak atau Ibu Guru. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.